Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hernani pada mata pelajaran biologi. Kali ini dengan pokok bahasan materi genetik, dan pada pembahasan ini yang akan kita pelajari adalah struktur kromosom, struktur gen, dan struktur DNA. Mari kita simak bersama. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan pengertian materi genetik. Apa sih sebetulnya materi genetik itu? Materi genetik itu adalah substansi yang membawa informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, apa saja komponen penyusun materi genetik? Komponen penyusunnya terdiri atas 3, yaitu kromosom, kemudian yang kedua adalah DNA, dan yang ketiga adalah gen. Kita akan membahas struktur dari ketiga komponen ini satu persatu. Kita mulai dari struktur kromosom. Kromosom terdiri atau tersusun atas 2 komponen, yaitu asam nukleat, yang kedua adalah molekul lain yang dalam hal ini adalah protein. Nah, kromosom sendiri itu berada di dalam nukleus atau inti sel, dan ketika sel itu berada dalam keadaan normal, maka kromosom ini akan berada dalam bentuk benang kromatin. Ketika sel itu akan membelah atau mulai proses pembelahan, maka kromosomnya akan memadat menjadi bentuk kromatida seperti pada gambar yang di tengah. Nah, kromatida itu bentuknya bisa bermacam-macam, atau kromosom ini bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari posisi sentromer. Nah, yang mana sentromer? Sentromer itu adalah bulatan kecil berwarna biru yang terletak di antara 4 lengan kromosom. Nah, kenapa 4 lengan kromosomnya bisa berbeda? Itu juga pengaruh dari letak sentromernya sendiri. Nah, ketika benang kromatin itu terurai, maka akan tampak seperti pada gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu sebetulnya sama gambarnya, hanya gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kromosom itu ada di dalam nukleus. Nah, gambar yang sebelah kiri itu memperjelas struktur dari benang kromatinnya. Kalian lihat di gambar sebelah kiri bahwa kromosom itu ketika terurai maka dia akan menjadi bentuk benang-benang. Nah, benang-benangnya ini ternyata bukan hanya benang biasa. Ketika diperbesar ternyata benang ini membentuk satu struktur di mana ada bulatan-bulatan yang berwarna coklat kekuningan yang diikat dengan pita berwarna abu-abu. Nah, yang berwarna kuning kecoklatan itu adalah protein histon, sedangkan yang berwarna abu-abu, pita abu-abu itu sebetulnya adalah pita DNA. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang struktur DNA. Sebelum masuk ke sana, kita akan membahas tentang pembagian kromosom. Kromosom berdasarkan letak sentromernya itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat adalah telosentrik. Kalian bisa mengamati pada gambar bahwa pada tipe metasentrik itu sentromernya terletak pas di tengah-tengah lengan kromosom. Jadi lengan kromosomnya itu terbagi menjadi 2 sama panjang. Kemudian untuk yang submetasentrik, lengan kromosom yang satu lebih panjang sedikit dibandingkan dengan lengan kromosom yang satunya lagi. Kemudian untuk yang akrosentrik, lengan kromosomnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang satunya lagi. Silahkan kalian lihat perbedaannya pada perbandingan lengan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang telosentrik itu lengannya hanya ada 1. Nah, kita akan lanjut pada pembagian kromosom berdasarkan fungsinya. Kromosom berdasar fungsi itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama disebut sebagai autosom, yang kedua disebut sebagai gonosom. Nah, apa bedanya? Autosom adalah kromosom yang bertugas untuk mengendalikan sifat-sifat yang tampak atau yang muncul pada tubuh satu individu. Jadi lebih pada fenotipnya.
Akibat dari kerja autosom ini akan kalian lihat penampilan yang berbeda dari masing-masing orang. Orang yang satu dengan orang yang lain secara physically dia akan berbeda. Kemudian yang gonosom ini tugasnya adalah penentu jenis kelamin. Karena gonosom ini kaitannya dengan jenis kelamin, maka ketika ada satu kromosom X bertemu dengan kromosom X, maka dia akan menjadi berkelamin perempuan. Sedangkan ketika kromosom X-nya itu bersanding dengan kromosom Y, maka dia akan menjadi individu laki-laki. Baik, mari kita lanjut. Kita lanjut pada struktur DNA. Pada kromosom tadi, DNA digambarkan sebagai struktur pita berwarna abu-abu. Nah, ketika struktur itu diperbesar, maka bentukannya akan seperti pada gambar yang kalian lihat di dalam layar. Jadi DNA itu tersusun atas nukleotida yang terangkai menjadi satu rantai panjang, maka bisa disebut sebagai DNA ini struktur polinukleotida, di mana satu nukleotida itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yang berwarna kuning itu adalah fosfat. Kemudian yang kedua di situ disimbolkan seperti segi 5 berwarna biru, itu adalah gula deoksiribosa. Kemudian ada basa nitrogen ya di bagian ujung dalam, di mana basa nitrogen ini akan terikat satu sama lain dengan nukleotida yang berseberangan. Kalian lihat silakan di situ ada nukleotida yang diberi garis merah, ada nukleotida yang diberi garis biru. Nah, di bagian dalam itu yang berwarna hijau muda dan hijau tua, ada yang berkode T, ada yang berkode A, itu adalah basa nitrogen. T simbol untuk timin, A simbol untuk adenin, G simbol untuk guanin, dan C simbol untuk sitosin. Timin akan selalu bergandengan dengan adenin, dihubungkan dengan ikatan hidrogen rangkap 2. Kalian lihat di situ ada garis 2 yang menghubungkan antara T dengan A. Sedangkan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, ikatannya berbeda. Kalau pada timin dengan adenin tadi ikatannya rangkap 2, kalau guanin dan sitosin itu ikatannya ada rangkap 3. Nah, seperti itu struktur DNA. Dan nukleotida ini akan bergabung satu sama lain, kemudian terhubung di masing-masing basa nukleotida, basa nitrogen, akhirnya akan menjadi struktur yang berpilin seperti lihat pada gambar yang sebelah kirinya. Oke, kita lanjut pada struktur gen. Nah, gen itu merupakan bagian dari DNA. Kalau tadi DNA itu digambarkan seperti pita berpilin yang tersusun atas nukleotida, gen ini menempati satu tempat di dalam kromosom yang disebut dengan lokus, yang nantinya akan mencirikan satu sifat tertentu. Seperti seseorang itu menjadi memiliki mata sipit atau berambut lurus, berkulit sawo matang, itu ditentukan oleh gen yang terdapat di dalam DNA. Oke, pembahasan kita untuk struktur DNA, struktur kromosom, dan struktur gen sampai di sini. Kita akan melanjutkan lagi pada pembahasan yang berikutnya tentang sintesa protein. Sampai ketemu pada pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.